Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiani dengan NIM A1A325016 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal pertama saya, yaitu Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi. Yang pertama, analisis jurnal. Jurnal ini membahas hubungan antara korupsi korporasi dengan korupsi politik yang sering terjadi secara bersamaan. Korporasi tidak hanya memperoleh keuntungan dari tindak korupsi, tetapi juga dapat terlibat dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa penegakan hukum masih lebih banyak menindak individu dibandingkan korporasi. Padahal, korporasi juga dapat menjadi subjek hukum dalam kasus korupsi. Akibatnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat terciptanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Selanjutnya ada argumentasi dari saya, yaitu saya setuju bahwa korupsi korporasi dan korupsi politik memiliki hubungan yang erat karena keduanya sering saling mendukung satu sama lain untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kerjasama tersebut dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, kerugian negara, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat. Nah, untuk saran dari saya yaitu pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran serta pengambilan kebijakan publik. Selain itu, penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat korupsi harus diperkuat agar memberi efek jera dan membantu mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Baik, jurnal yang kedua saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values. Menurut analisis saya, jurnalnya itu membahas korupsi dari sudut pandang psikologis, yaitu melalui nilai-nilai dasar yang dimiliki seseorang. Penulis menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh karakter, pola pikir, dan nilai dalam diri individu tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koruptor memiliki karakteristik yang beragam, seperti mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kepentingan pribadi, serta memiliki kepedulian yang rendah terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan nilai anti korupsi menjadi penting untuk mencegah perilaku koruptif. Selanjutnya, argumentasi dari saya yaitu saya sangat setuju bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau kesempatan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai dan karakter seseorang. Individu yang memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial cenderung lebih mampu menghindari tindakan korupsi tersebut. Karena itu, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini agar dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang berintegritas. Selanjutnya, sarannya dari saya itu pendidikan karakter yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial perlu diperkuat sejak dini. Selain itu, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus menjadi teladan dalam menerapkan perilaku anti korupsi. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan agar memberi efek jera dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu saya mengambil jurnal yang berjudul Agenda Open Government, Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. Menurut hasil analisis saya, jurnal ini membahas peran keterbukaan pemerintah atau Open Government melalui Open Data dalam mencegah korupsi. Penulis menjelaskan bahwa keterbatasan akses informasi membuat masyarakat sulit berpartisipasi dalam pengawasan pemerintah. Melalui Open Data, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan,
penggunaan anggaran dan program pemerintah sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat meningkat. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala seperti kualitas data yang belum optimal dan akses informasi yang masih sangat terbatas. Selanjutnya ada argumentasi, yaitu argumentasinya saya setuju bahwa keterbukaan data dapat membantu mencegah korupsi karena masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Dengan informasi yang mudah diakses, peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat berkurang dan transparansi pemerintahan dapat meningkat. Selanjutnya, ada saran dari saya yaitu pemerintah perlu juga meningkatkan kualitas dan keterbukaan data publik agar informasi lebih mudah diakses dan dapat dipahami masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu memanfaatkan data yang tersedia untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintah, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Sekian video penjelasan saya mengenai jurnal yang berkaitan dengan korupsi untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.